Ya, kembali lagi bersama Ruang Publik IJTI. Hari ini kita akan terus membahas mengenai hal-hal yang seksi yang sedang in hari ini, dan hari ini saya ditemani oleh masih Kang Apit. Ya, Kang Apit ini Ketua IJTI Korda Sukabumi Raya. Dia juga sebagai pembicara malam ini, dan jangan lupa pantengin Facebooknya IJTI Korda Sukabumi Raya, di IJTI Korda Sukabumi Raya ya. Dan jangan lupa follow juga Instagramnya @IJTI Sukabumi Raya, dan juga subscribe channel YouTube-nya di IJTI Sukabumi Channel. Nah, Kang Apit, malam ini kita mau ngebahas apa nih, Kang Apit? Ya, hari ini memang sebetulnya pembelajaran tatap muka ya. Seharusnya pembelajaran tatap mungkin muka. Mungkin ini yang akan kita bahas terkait batalnya pembelajaran tatap muka. Kenapa? Kita akan mungkin korek sedikit melalui informasi. Kita akan melakukan sharing lah ya. Nah, kita sharing. Kita akan memberikan informasi setahu saya, mungkin sepengetahuan kita sebagai jurnalis, memberikan kepada masyarakat bahwa kenapa sampai tatap muka ini dibatalkan. Nah, berarti malam ini kita akan ngebahas mengenai kenapa sih kegiatan belajar tatap muka ini dibatalkan. Ya, begitu Kang Apit ya. Betul. Jadi sudah hampir 1 tahun nih ya, para siswa yang mendambakan sekolah, gitu kan, mendambakan atmosfer sekolah, mendambakan suasana sekolah. Kenapa sih batal gitu? Nah, makanya pantengin terus di channel di Facebook IJTI Korda Sukabumi Raya. Nah, Kang Apit, kenapa sih batal nih? Padahal kemarin tuh sempet ya Pak Wapres sempat banyak kunjungan lah ya dari pejabat kementerian juga. Kalau nggak salah itu bulan Juli lah. Kalau nggak salah bulan Juli Pak Wapres sempat mengunjungi sekolah SMA Negeri 4 bersama Pak Menteri dan Gubernur Jawa Barat pada saat itu. Mungkin kota Sukabumi akan menjadi salah satu percontohan untuk belajar tatap muka. Akan tetapi dalam perjalanan beberapa kali akan diterapkan, beberapa kali akan dilaksanakan, itu selalu mundur dan batal. Mungkin pertimbangannya banyak sekali. Saya juga berharapnya pemerintah ini juga melihat bahwa kenapa sampai batal, yaitu tadi mungkin salah satunya masih belum terkendalinya kasus COVID-19 di Sukabumi, seperti itu. Nah, kalau misalkan belajar tatap muka batal, terus kan kemarin sudah bilang bahwa Kota Sukabumi ini merupakan tempat percontohan ya. Ya kan, apalagi udah disiapin itu fasilitas semua ya, sudah disiapkan. Sekolah juga dituntut untuk menyiapkan protokol kesehatan secara ketat ya. Ya mungkin ini ada PT katanya Kang. Oh gitu. Ya, ada cuplikan dari liputan ya. Ya. Kunjungan Pak Wapres pada saat itu bersama Pak Menteri Mas Nadiem. Ya. Oke. Nah, kita lihat dulu ya cuplikan liputannya seperti apa sih kunjungan Wapres kemarin dan Mas Nadiem datang ke Kota Sukabumi, khususnya di SMA Negeri 4 Kota Sukabumi. Ya, berikut liputannya. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan meninjau kesiapan sekolah SMA Negeri 4 Kota Sukabumi dengan peraturan protokol kesehatan. Nadiem Makarim yang mendampingi Wakil Presiden Ma'ruf Amin menilai salah satu sekolah di Kota Sukabumi, yaitu SMA Negeri 4, sudah sesuai dengan protokol kesehatan yang ketat. Siswa yang masuk nantinya akan dibagi 2 menjadi 50% dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat, seperti tempat cuci tangan yang diperbanyak, penggunaan masker, serta bilik agar adanya jaga jarak. Nadiem juga menyampaikan bahwa pihak sekolah harus memberikan rasa aman jika anak didiknya melakukan proses belajar tatap muka. SMA hari ini menurut saya merupakan suatu contoh persiapan protokol kesehatan yang terbaik yang telah saya lihat. Saya ingin ucapkan yang terhormat Pak Wapres, Pak Menak, Pak Gubernur. Terima kasih selamat
dan semua tim dari SMA ini. Saya ingin ucapkan pertama adalah protokol pembukaan sekolah yang telah kita lakukan itu mengutamakan kesehatan, ya, mengutamakan kesehatan. Jadinya pembukaan terjadi secara sangat pelan-pelan, dimulai dengan SMA dan SMP dulu, hanya untuk zona yang hijau, baru 2 bulan lagi SD, baru 2 bulan lagi PAUD. Alasannya adalah untuk anak-anak yang lebih tua umurnya, protokol social distancing, protokol menjaga jarak itu jauh lebih mudah. Dengan ditetapkannya zona hijau di Kota Sukabumi, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan meminta agar pihak sekolah memperlakukan protokol kesehatan yang ketat, agar proses belajar tatap muka dapat dilakukan dengan aman dan juga nyaman. Andris Muhtar, Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat. Itu tadi sebuah cuplikan liputan kedatangan Pak Wapres dan Pak Menteri Pendidikan Mas Nadiem meninjau kesiapan kegiatan belajar tatap muka yang ada di Kota Sukabumi, khususnya di SMA Negeri 4 Kota Sukabumi. Ya. Nah, keputusan-keputusan apa saja sih, Kang Apit, yang pas waktu kemarin itu Pak Menteri dan Ya, pada Pak saat Wapres datang? Pak Wapres datang ke sekolah SMA 4 itu memang melihat beberapa kelas, meninjau beberapa kelas. Di situ memang ada beberapa pilihan, ada yang menggunakan Penghalang plastik ya, penghalang plastik di meja belajarnya. Betul, ataupun siswanya itu menggunakan face shield dan masker. Dan itu secara otomatis duduknya juga dengan jarak yang sudah ditentukan oleh pihak sekolah maupun Satgas Covid Kota Sukabumi pada saat itu. Namun beberapa selang waktu pada saat Kota Sukabumi dengan wacananya akan melaksanakan belajar tatap muka. Mungkin sebagian ada yang melaksanakan belajar tatap muka di Kota Sukabumi, namun yang menjadi contoh bahwa sekolah itu akan dilaksanakan tatap muka itu ternyata batal. Banyak pertimbangan mungkin yang dilakukan oleh pemerintah Kota Sukabumi sendiri ya, terutama wali kota melihat kenapa batal. Satu mungkin kasus COVID yang masih belum terkendali Kang pada saat itu. Kedua mungkin adanya permintaan orang tua yang sangat khawatir bahwa anak-anak mereka ini takutnya, ya wajar lah orang tua yang mengkhawatirkan anaknya terpapar COVID-19, yang akhirnya mungkin banyak persetujuan orang tua yang tidak tidak setuju pada saat itu untuk anaknya belajar tatap muka. Mungkin termasuk saya sendiri sebagai orang tua pada saat itu memang cukup khawatir dan menurut saya akan lebih aman mungkin pada saat itu belajar daring yang dilakukan oleh mengikuti belajar daring pada belajar saat itu. Daring dan luring itu ya, ya. Kang Apit ya. Jadi akhirnya mungkin hingga saat ini bahwa pemerintah pusat juga mewacanakan bahwa tahun 2021 targetnya akan dilaksanakan belajar tatap muka di bulan Januari ini, setelah masa libur semester ganjil itu selesai. Namun pada akhirnya semua sekolah, bahkan hari ini kegiatan sosial pun sampai dibatasi gitu. Ya, betul. Tanggal 11 sampai tanggal 25 Januari 2021 ini di beberapa daerah itu ada PSBB dan pembatasan kegiatan masyarakat PKM kalau nggak salah ya. Ya. Ya itu ya yang hari ini bahwa pemerintah melakukan antisipasi lebih jauh dengan melakukan itu tadi pembatasan kegiatan sosial masyarakat ya, dan akhirnya juga berdampak kepada sekolah pada rencana kegiatan tatap muka ini ya, bahwa pemerintah menurut saya sih hampir di seluruh Jawa Barat mungkin yang saya tahu ya, mungkin Jakarta juga menerapkan hal yang sama, bahwa pembelajaran tatap muka untuk semua kota kabupaten itu dibatalkan. Dan akhirnya
belajar tetap melakukan online dan atau daring. Tetap melalui daring. Nah, Kang Apit, nih banyak dari masyarakat yang masuk ke saya dan menanyakan nih, kenapa sih kok mall dibuka, pasar dibuka, Iya. ya kan, transportasi umum dibuka, tempat-tempat wisata dibuka, kok sekolah nggak dibuka gitu? Iya, Kenapa itu, banyak Kang Apit? pertanyaan yang masuk dari warga masyarakat bahwa sekolah kenapa ditutup sementara lokasi-lokasi yang menimbulkan menurut mereka akan banyak orang, kerumunan banyak orang itu dibuka. Apa ya pertimbangannya mungkin menurut pemerintah mungkin membuka mall tetap dibuka agar perekonomian tetap berjalan mungkin Ya. seperti itu. Berpikir Ya, saya mungkin ini hanya sharing mungkin ya, yang saya tahu mungkin yaitu tadi pertimbangannya pemerintah bahwa perekonomian ini memang harus tetap berjalan. Namun tetap aturan mutlak itu protokol kesehatan harus tetap diterapkan untuk baik mall maupun tempat-tempat kegiatan yang menimbulkan banyak orang lah, kayak pasar juga hari ini dituntut untuk tetap menerapkan protokol kesehatan, khususnya kepada warga yang datang itu harus menggunakan masker dan Harus tidak kepolisian maupun seluruh petugas untuk melakukan razia hampir setiap hari untuk Iya. bahwa protokol kesehatan ini tetap harus di Razia masker diterapkan. tiap hari ya? Razia masker tetap dilaksanakan di beberapa titik untuk mengingatkan warga kembali bahwa tetap protokol kesehatan harus tetap diterapkan oleh masyarakat. Siap. Nah, ini kita masih kembali lagi membahas mengenai kegiatan belajar tatap muka yang batal. Padahal sudah banyak sekali nih, saya yakin siswa-siswa di Sukabumi sudah merindukan atmosfer sekolah, Ya, berkumpul betul. bersama teman-teman dan gurunya. Betul. Gitu kan. Tapi ya mau gimana lagi ya, adik-adik semuanya kayaknya kita harus bersabar. Mudah-mudahan dengan sebentar lagi akan dilakukan vaksinasi ini, Ya. angka COVID bisa menurun dan adik-adik semua dan anak-anak kita semua itu bisa melakukan kegiatan belajar tatap muka. Ya, berharapnya seperti itu. Mudah-mudahan masyarakat juga tetap mematuhi protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak. Ya, Itu yang harus selalu dilakukan oleh masyarakat jika ingin COVID ini bisa dikendalikan. ya. Jadi memang banyak hal ya, Kang Apit yang menyebabkan kegiatan Ya. belajar tatap muka ini terpaksa dibatalkan oleh pemerintah, Betul. gitu kan. Termasuk kemarin itu sempat ada keputusan Nadiem Makarim, Menteri kita, Menteri Ya. Pendidikan kita, mengatakan bahwa di bulan Januari 2021 ini kegiatan belajar tatap muka itu mau tidak mau harus dilaksanakan. Ya, Tapi ternyata kenyataannya angka COVID masih meninggi sehingga kegiatan belajar tatap mukanya kegiatan dilaksanakan batal lagi. Gitu kan. Nah, sebenarnya sih pengen sih mengundang Mas Nadiem tuh untuk datang ke sini Iya. untuk memberikan penjelasan gitu kan secara langsung ya nggak, Mas Menteri Pendidikan Mas gitu Menteri. kan. Mudah-mudahan bisa mendengar dan bisa melihat bahwa banyak siswa yang sudah menginginkan kegiatan belajar tatap muka itu datang kembali, mereka masuk sekolah seperti biasa, reguler dengan teman-teman, mereka bercengkrama dengan ibu guru dan bapak guru Ya, mereka bercengkrama. mungkin anak-anak hari ini sangat merindukan suasana sekolah, sangat merindukan teman-temannya, sangat merindukan berbagi informasi dengan gurunya. Banyak pengakuan anak-anak siswa hari ini memang tidak memahami secara langsung mungkin Kang, hanya dengan belajar sendiri dituntun melalui handphone. Dibanding bertatap muka langsung dengan gurunya, mungkin anak-anak akan lebih menyerap ilmu yang diberikan oleh guru, yaitu mungkin yang sangat dirindukan sekali oleh. Nah, banyak nih orang tua siswa yang merasa kerepotan nih Kang Apit dengan Ya. mengajarkan anaknya belajar secara daring. Betul, gitu kan. betul. Jadi mungkin karena kesibukan orang tuanya sehingga anak itu nilainya kini rendah karena tidak pernah mengikuti Ya. kegiatan daring. Apalagi bapaknya kerja, ibunya kerja gitu kan. Ya, itu yang dikhawatirkan Nah, anak-anak. makanya
kalau misalkan sayang sama anaknya ya Pak, sayang sama anaknya, tolong sediakan waktu untuk ajarkan anaknya belajar daring daripada masuk sekolah nanti kena COVID gitu Ya. kan. Nah, Jadi kita- berikan sedikit waktu lah untuk ya, anak. berikan sedikit waktu untuk anaknya, untuk kasih sayang anaknya. Nah, sebelum kita membahas mengenai lebih jauh lagi, ini ada sedikit cuplikan mengenai keputusan Menteri Pendidikan Mas Nadiem Makarim. Kita tonton dulu. Halo, ini Mendikbud Nadiem Makarim ingin mengingatkan sebagai menteri dan sebagai orang tua bahwa untuk zona kuning dan hijau, sekolah tidak bisa mulai pembelajaran tatap muka tanpa persetujuan orang tua melalui persetujuan komite sekolah, yaitu perwakilan orang tua di masing-masing sekolah. Dan bahkan kalau sekolah itu mau melakukan tatap muka dan sudah akan membuka, masing-masing orang tua anak boleh tidak memperkenankan anaknya masuk ke dalam sekolah kalau mereka belum nyaman, dan mereka diperbolehkan melanjutkan PJJ jika orang tuanya tidak memberikan izin untuk masuk sekolah tatap muka. Dan yang kedua ingin saya ingatkan bahwa pada saat sekolah melakukan pembelajaran tatap muka, kondisi protokol kesehatannya sangat ketat. Masing-masing rombel hanya diperbolehkan maksimal 50% dari kapasitas, berarti harus melakukan rotasi shifting semua sekolah ini. Dan juga tidak ada lagi aktivitas kantin, berkumpul, ekstrakurikuler yang akan ada resiko interaksi antara masing-masing rombel. Hanya boleh sekolah, langsung pulang setelah sekolah. Dan tentunya wajib memakai masker dan berbagai macam checklist yang sangat ketat. Poin yang ketiga adalah bahwa 88% daripada daerah 3T terluar tertinggal di Indonesia yang sangat sulit untuk bisa melakukan PJJ itu ada di zona kuning dan hijau. Saya sebagai menteri dan orang tua hanya ingin mengingatkan 3 poin ini bahwa relaksasi zona kuning dan hijau itu semua kuncinya keputusan ada di orang tua, bahwa protokol kesehatan pada saat tatap muka itu sangat berbeda dari pra-pandemi dengan rotasi shifting. Dan yang ketiga adalah bahwa banyak sekali daerah-daerah yang tidak bisa melakukan PJJ bisa mulai melakukan tatap muka agar mereka tidak ketertinggalan dari sisi pembelajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia tadi pernyataan Mas Menteri Pendidikan Mas Nadiem Makarim yang mengatakan bahwa sekolah itu harus aman dan nyaman, itu intinya. Iya, betul. Tapi sebelum kita membahas mengenai Mas Nadiem, makasih ya buat teman-teman yang sudah menonton Facebooknya IJTI Korda Sukabumi Oh, Raya, iya. dan yang sudah mengkomen. Terima kasih buat Kang Rizky Gustana, tadi saya sempat salah Kang, iya PPKM Kang, betul, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Makasih Kang Rizky Gustana yang sudah atensi nih sama kita IJTI. Lalu buat teman-teman seperti Nano SBRC, mantap IJTI Sukabumi. Terima kasih Kang, mantap juga buat Akang. Sukses selalu dan kita akan terus membahas mengenai hal-hal yang lagi ngetren saat ini. Ya Kang Apit ya. Ya, betul Kang Fikri. Hari ini yang kita tahu semuanya bahwa hari ini memang akan dilaksanakan belajar tatap muka. Namun pada akhirnya pertimbangannya pemerintah daerah maupun pemerintah provinsi hingga pemerintah pusat itu membatalkan, khususnya di Kota Sukabumi ya Kang, Kota Sukabumi dan Kabupaten itu dibatalkan. Pertimbangannya mungkin ya itu tadi, mungkin ya kita tahu lah bahwa COVID-19 hingga saat ini masih belum terkendali dengan baik. Kita masih menunggu vaksin. Mudah-mudahan vaksin ini dengan pada nantinya akan pemberian vaksin kepada masyarakat itu akan menekan. Juga ya berharap kita bahwa dengan keberadaan vaksin atau pemberian vaksin kepada masyarakat, COVID-19 ini segera berakhir kan. Iya. Karena kita juga sangat merindukan berbagai kegiatan yang saat ini semua dibatasi.
Termasuk salah satunya hari ini sekolah belajar tatap muka batal. Ya. Nah, ini saya dapat sedikit artikel nih Kang di Ya. saya sadur dari Detik News bahwa pada bulan November 2020 itu hampir 4.982 anak di Jawa Barat itu terpapar COVID-19. Iya. Waduh. Lumayan ini. Jumlahnya ya. lumayan banyak. Lumayan banyak. Dan yang paling riskan nih Kang, usianya itu paling banyak di usia 6 sampai 18 tahun. Nah, itu kan usia-usia sekolah, Kang. Betul, itu Nah, usia itu SD sampai usia SD SMA. sampai berarti. SMA kan. Itulah yang mungkin menjadi pertimbangan pemerintah daerah, pemerintah pusat sampai pemerintah provinsi membatalkan belajar tatap muka sampai akhirnya diputuskan Mas Nadiem tadi sendiri kita dengar bahwa belajar akan dilakukan secara online atau daring. Ya, lalu ada sedikit kutipan saya ambil dari Detikcom bahwa mengatakan bahwa dari dokter spesialis anak di RSHS Bandung, yaitu Pak Kusnadi Rusmil mengatakan bahwa Iya. usia sekolah adalah usia yang paling rentan terpapar Iya. virus. Bukan hanya virus corona ya, tapi rentan terpapar virus. Dan anak-anak tersebut kebanyakan tertular akibat dari lingkungannya kan. Iya. Ya kan, nah mungkin bapaknya kerja Betul. dari mana, mereka melakukan interaksi di rumah, Betul. bapaknya lupa cuci tangan, bapaknya lupa pakai masker di jalan, dan kemungkinan anaknya pun akan terpapar virus Ya, mungkin COVID-19. penerapan kesehatan juga dari setiap orang mungkin berbeda ya, Kang. Ya, Mungkin kita bisa menjaga kesehatan dengan baik, akan tetapi kita di luar belum tentu mereka juga yang bertemu dengan kita atau berpapasan dengan kita itu kondisinya sehat. Bisa saja kita tidak tertular oleh di lingkungan keluarga, tapi itu di luar mungkin akan sangat rentan sekali. Gitu. Nah makanya mungkin hari ini kenapa usia-usia sekolah itu sangat rentan sekali, karena mungkin yaitu tadi kita juga perilaku hidup sehatnya kurang, gitu kan. Makanya akhirnya kenapa pemerintah saat ini membatalkan belajar tatap muka. Kasus di Kota Sukabumi menurut saya juga hari ini terus mengalami peningkatan ya. Baik di kota maupun di Kabupaten Sukabumi. ya, Ya, pemerintah tetap berupaya sampai saat ini terus melakukan penekanan penyebaran penularan COVID-19, apapun itu akan dilaksanakan. ya. Sampai berapa sih Kang Apit terakhir data informasi terupdate? Ya, informasi terakhir Kota Sukabumi sendiri hari ini total terkonfirmasi positif itu melihat dari data yang tadi dari Satgas COVID-19 Kota Sukabumi itu ada total 2.172 pasien. Waduh, 2.117 yang terkonfirmasi positif. Isolasi mandiri sebanyak 432, yang sudah dinyatakan sembuh 1.673, yang meninggal dunia itu ada 67 orang atau sekitar 3,1%. 3,1% Betul, dari penduduk. dari jumlah terkonfirmasi. Berarti lumayan cukup tinggi ya? Menurut saya sih ini terus mengalami peningkatan ya setiap hari. Kita tahu mungkin informasi yang diberikan oleh Satgas Covid Kota Sukabumi itu memang akhir-akhir ini penyebaran Covid itu memang di klaster keluarga katanya. Klaster keluarga. Informasinya ya Kang, mungkin kalau misalkan teman-teman ada yang tahu apapun atau yang informasi yang bisa kita masuk, boleh di komen di media sosial Facebook kita. Kita akan koreksi dan kita akan coba bahas sedikit dengan mungkin ya kalau kita tahu mungkin kita akan sharing. Berarti Begitu, kalau Kang. misalkan klaster keluarga ada kemungkinan anak-anak bisa tertular dari orang tuanya mungkin. Betul, karena mungkin orang tuanya itu mungkin ya orang tua yang bekerja, yang punya aktivitas di luar, baik di luar kota maupun di dalam kota Sukabumi, yang kita tidak tahu Kang terpaparnya dari mana, bawa masuk rumah dan akhirnya terkena anak. keluarganya. Nah makanya untuk
bapak-bapak, ibu-ibu yang di rumah, ingat kesehatan, Bu. Jaga kesehatannya. Ya. Pakai masker kalau Pakai kemana-mana masker, gitu gitu. kan. Jadi supaya tidak menularkan ke yang lain. Apalagi kalau menularkan ke anaknya, Bu, kasihan. Masih Kasihan kecil harus, ya. apalagi harus isolasi mandiri. Itu Apalagi kalau terpisah. anaknya nanti kalau isolasi mandiri, aduh. Betul, sangat-sangat kasihan lah melihat kasihan lah ya. Jangankan anak kecil ya, Kang. Hmm. Kita aja mungkin teman-teman yang orang dewasa itu akan sangat apa ya? Kita juga akan sangat melihatnya prihatin lah ya. Maksudnya kita akan selalu mendoakan siapapun yang menjalani isolasi mandiri itu segera sembuh dan bisa beraktivitas kembali seperti biasa. Amin. Gitu, Kang. Ya. Nah, ini banyak yang mengatakan bahwa sekolah tatap muka ini sudah harus segera dilaksanakan dan banyak orang tua yang mendesak untuk sekolah tatap muka ini dilaksanakan, Kang. Iya, betul. Kenapa sih kok bisa sampai orang tua ini mendesak gitu kan untuk sekolah Ya. tatap muka itu dilaksanakan? Ya, mungkin Bahkan ada surat pernyataan yang mengatakan bahwa siap tatap muka di tanda tangan ini. Betul, betul, itu betul. banyak yang sudah mengumpulkan nih, ya, Kang Apit. ya. Gitu. Kenapa tuh, Kang? Pengalaman saya nih sebagai orang tua mungkin pada saat itu saya mengambil rapot anak saya Mm-mm. di sekolah dasar dan wali kelasnya juga menginformasikan bahwa ada kemungkinan bahwa nanti setelah libur sekolah itu akan dilaksanakan belajar tatap muka. Mm-mm. Akan tetapi itu memang akan dilakukan secara sistem shift mungkin ya. Namun pada saat menjelang masuk sekolah, memang kita orang tua diberikan surat persetujuan bahwa anaknya siap untuk tatap muka ataupun belajar tatap daring. Pada saat itu memang saya sendiri sih memilih karena kita tahu lah ya perjalanan di informasi kasus COVID-19 ini terus meningkat dan akhirnya saya juga karena khawatir itu tadi usia rentan yang terpapar COVID-19 ada di tingkat usia anak sekolah. Sampai akhirnya saya juga memutuskan untuk menyatakan kepada gurunya agar sekolah ini tetap dilaksanakan secara daring. Secara daring. Ya, karena khawatirnya mungkin kalau menurut saya sih memang pengakuan anak sendiri beberapa anak yang saya temuin siswa khususnya itu memang sudah merindukan belajar tatap muka, belajar meskipun memang tetap akan dibatasi. Akan tetapi mungkin pemerintah hari ini kembali memberikan himbauan bahwa sekolah di Sukabumi akhirnya ditunda dengan banyak pertimbangan mungkin. Kang. Ya mungkin bisa informasi apa Kang nih yang menjadi pertimbangan bahwa pemerintah menunda belajar tatap muka sendiri, Kang. Selain mungkin tingginya angka kasus COVID-19 ini atau seperti apa sih? Iya. Banyak pertimbangan sih, Kang Apit. Iya. Apalagi Sukabumi ini merupakan wilayahnya terluas Jawa Bali. Iya, betul. Tidak semuanya melakukan pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran daring karena masih banyak masyarakat kita yang kurang mampu untuk membeli kuota internet. Ya, meskipun masih terkendala itu ya. Meskipun kuota internet sudah bisa di covering oleh bos katanya. Ya, Tapi banyak juga anak siswa-siswa kita ini yang tidak mempunyai gawai, tidak Betul. mempunyai smartphone untuk Ya. mereka melakukan pembelajaran tatap muka. Pembelajaran daring. Sehingga seperti kemarin Kang Apit, saya sempat ke daerah Kecamatan Cibitung. Di Kecamatan Cibitung ada satu sekolah yang negeri yang masih melakukan sekolah tatap muka. iya. Mereka tidak bisa daring karena hampir 80% siswanya itu tidak punya smartphone. Oh, Gitu loh. iya. Nah, Tapi kalau sinyal di sana seperti apa kan? Nah, sinyal pun susah di sana. Ya. Gitu. Jadi Ya. kesulitan untuk belajar daring itu Kendalanya banyak ya. banyak sekali. Bahkan untuk belajar daring pernah dicoba mereka sampai belajar di tengah perahu, Kang Apit. Untuk apa itu Kang? Untuk Itu mencari untuk sinyal. dapat sinyal. Oh Di iya. tengah perahu atau mereka mencari ke bukit. Nah, itulah kesusahannya
variatif dari tipikal masyarakat kita gitu kan. Yang Lokasi memang- juga ya, spot titik belajarnya juga ya. Makanya banyak orang tua siswa yang sudah menuntut untuk melakukan pembelajaran tatap Ya, muka. mungkin di salah satu contohnya mungkin di salah satu sekolah yang tadi itu kenapa menuntut untuk belajar tatap muka, satu mungkin pertimbangannya karena teman-teman siswa sekolah ini tidak memiliki smartphone. Kedua mungkin terkendala sinyal. Kalaupun ada kuota juga percuma sekali gitu kan. Akhirnya mungkin siswa dan guru, orang tua menginginkan belajar tatap muka dilaksanakan. Mungkin kasus COVID sendiri kan, Akang yang dapat informasi di sana seperti apa sih? Nah, kalau di Kecamatan Cibitung sendiri kasus COVID-19 tidak terlalu banyak lah ya, Kak. Ya, mungkin Karena jauh memang dari kondisinya jauh gitu kan, dan mungkin karena kurangnya testing gitu kan, pengetesan terhadap masyarakatnya, makanya COVID-19 tidak terdeteksi di Ya, sana ya. gitu. Tapi ya kita doakan saja mudah-mudahan mereka tetap sehat meskipun Ya. melakukan pembelajaran tatap muka karena kekurangan mereka yang tidak mempunyai Betul, smartphone tersebut. kita doakan mereka selalu sehat, meskipun sehat tapi tetap protokol 3M itu harus tetap diterapkan ya kan? Siap. Nah, sebelum kita membahas lagi mengenai batalnya pembelajaran tatap muka, kita akan break dulu sebentar sambil kita melihat beberapa liputan-liputan mengenai batalnya tatap muka di Kota Sukabumi dan Kabupaten Sukabumi. Kembali lagi bersama saya Ahmad Fikri dan Kang Apit di Ruang Publik IJTI. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa. Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim meninjau kesiapan sekolah dan pesantren di Kota Sukabumi yang akan memulai kegiatan sekolah tatap muka pekan depan. Kota Sukabumi, Jawa Barat telah ditetapkan sebagai zona hijau dan siap memulai kembali proses belajar mengajar secara tatap muka di sekolah mulai tanggal 13 Juli 2020. Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim meninjau kesiapan sekolah di Sukabumi yang dipusatkan di SMA Negeri 4. Wapres menyampaikan apresiasinya kepada pemerintah Jawa Barat dan Sukabumi khususnya yang telah berhasil mengubah status Sukabumi menjadi zona hijau. Namun Wapres mengingatkan agar semua pihak tetap waspada dengan mulai dibukanya sejumlah kegiatan dan usaha. Kita harus mempersiapkan diri karena dari murni PSBB sudah menjadi daerah yang kegiatan-kegiatan yang seluruhnya tadinya itu di PSBB sekarang dibuka kegiatan-kegiatan untuk menghidupkan ekonomi, karena ekonomi kita sudah turun. SMA Negeri 4 Sukabumi akan memulai sekolah tatap muka Senin depan dengan menerapkan jaga jarak, pembagian shift bagi murid, serta melengkapi sekolah dengan sejumlah instalasi untuk memenuhi protokol kesehatan. Mendikbud Nadiem Makarim memuji persiapan tersebut dan mengingatkan bagi sekolah yang diperbolehkan buka di zona hijau masih sebatas bagi sekolah menengah dan harus menerapkan pembatasan. Sekolah-sekolah di daerah zona hijau diperbolehkan mulai belajar tatap muka, tapi mulai sekolah menengah dulu, jadi SMA sama SMP. Jadi SD tunggu dulu, harus latihan dulu dengan SMA dan SMP selama 2 bulan, baru SD boleh mulai, tunggu lagi 2 bulan baru PAUD. Memang masing-masing kesiapan itu sudah ada detailnya, checklistnya sudah detail, perlunya apa, dan nggak boleh langsung semuanya serentak masuk, harus dengan shifting. Setelah meninjau SMA Negeri 4 Sukabumi, Wapres dan rombongan bertolak ke pesantren Asobariah di Ciberem, Sukabumi, juga untuk memantau kesiapan di sana. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Muhammad Akasah, TV One mengabarkan. Dan tatap muka yang sebelumnya direncanakan akan digelar SMA Negeri 4 Kota Sukabumi hari ini terpaksa batal. Padahal Kota Sukabumi telah dinyatakan oleh gugus tugas penanganan COVID-19 Provinsi Jawa Barat sebagai zona hijau. Itu sebabnya pembelajaran tatap muka bisa dilaksanakan. Namun adanya surat edaran wali kota terbaru, maka semua aktivitas ditunda kembali hingga waktu yang belum ditentukan. Kebetulan sekarang adalah sedang MPLS ya, masa pengenalan lingkungan sekolah untuk siswa baru.
awalnya mungkin kami sudah siap untuk melaksanakan itu. Tapi tadi ya pertimbangan yang pertama karena udah ada edaran dari wali kota bahwa ini harus daring. Yang kedua memang orang tua juga masih khawatir sehingga kami tidak melaksanakan itu. Tetap dilaksanakan MPLS secara daring. Nantinya belajar tatap muka hanya akan diisi oleh 12 siswa per kelas. Waktu belajar pun dibagi jadi 3 shift, pagi, siang, dan sore. Harusnya memang anak-anak kita sudah mulai masuk, tapi di tengah pandemi ini masih ada kekhawatiran lah sebagai orang tua jika anak saya untuk masuk hari ini, karena satu mungkin nanti di angkutan kota kita juga masih khawatir dia bertemu dengan siapa atau duduk dengan siapa, kan tidak tahu ya. Sebelumnya, persiapan penerapan protokol kesehatan di SMA Negeri 4 Sukabumi telah lolos evaluasi. Bahkan Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim, serta Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang mengecek langsung. Ranji Aprianto melaporkan untuk NAR. Ya, kembali lagi kita di ruang publik IJTI. Kita masih membahas mengenai batalnya sekolah tatap muka. Terima kasih bagi masyarakat dan teman-teman yang sudah menonton di channel di Facebook IJTI Korda Sukabumi Raya. Yeah. Ini beberapa banyak komen ya. Banyak Yeah. yang bilang rindu sekolah, terus banyak yang bilang mamah berat kuota. Yang sabar ya ibu-ibu, ya kan, mudah-mudahan pandemi ini secepatnya berlalu jadi anak kita bisa sekolah belajar tatap muka kembali. Lalu ada yang bertanya nih Kang Apit, sebenarnya Sukabumi ini zona apa sih sebenarnya masuk ke dalam hari ini memang Sukabumi masih di zona oranye ya Kang. Masih di zona oranye. Zona oranye. Jadi mungkin apa ya? Bisa dikatakan angka ini kasusnya masih aman tidak mungkin, kasusnya masih cukup tinggi, bukan tinggi tapi cukup tinggi ya. Tapi mudah-mudahan bisa terus dikendalikan oleh satgas kita ya. Nah Kang Apit, terakhir nih kesimpulan dari pembicaraan kita mengenai batalnya sekolah tatap muka. Kenapa sih Kang Apit pemerintah ini membatalkan sekolah tatap mukanya gitu? Apa sih indikator yang diambil oleh pemerintah? Indikatornya mungkin kenapa pemerintah daerah sampai saat ini membatalkan belajar tatap muka. Mungkin pertimbangannya yang dilakukan hari ini memang satu mungkin tingkat kematian di atas rata-rata. Waduh, tingkat kematian mungkin akibat COVID di Sukabumi itu di atas rata-rata nasional. Jadi berapa? Mungkin 3,1% kan? 3,1%. Berarti lebih tinggi kita dibanding nasional. Iya. Hari ini tingkat kematian juga cukup tinggi. Kemudian tingkat kesembuhan di bawah rata-rata. Tingkat kesembuhannya masih di bawah rata-rata. Dan tingkat kasus aktif di atas rata-rata. Tingkat kasus aktif tingkat kasus aktif nasional ya, tingkat kasus aktif di atas rata-rata. Tingkat ketersiapan tempat tidur rumah sakit dan ICU dan ruang isolasi Kang mungkin yang sangat terbatas sekali. Hari ini mungkin di beberapa rumah sakit yang ditunjuk menjadi rumah sakit rujukan itu sudah penuh ya. Sudah full booking mungkin ya untuk para pasien COVID-19. Berarti memang batalnya sekolah tatap muka ini karena memang COVID-19 saat ini masih merajalela. Masih tinggi sehingga akhirnya pemerintah daerah membatalkan belajar tatap muka. Seperti itu Kang. Mungkin faktornya ada 4 faktor lah ya yang menjadi pertimbangan bahwa pemerintah daerah saat ini kenapa membatalkan belajar tatap muka. Seperti itu Kang. Nah, oleh karena itu, karena COVID ini masih tinggi, jadi untuk teman-teman, untuk seluruh masyarakat Indonesia, warga Kabupaten dan Kota Sukabumi seluruhnya lebih baik
menjaga Ya, 3M-nya tetap dipertahankan, memakai masker, patuhilah himbauan pemerintah. mencuci tangan dan menjaga jarak, Ya. gitu kan, itu tetap dilakukan karena memang kondisi COVID saat ini cukup tinggi. Oleh karena itu, bagi mereka yang ingin merindukan aktivitas di sekolah ataupun aktivitas yang di tempat wisata Betul. yang ramai, ayolah kita sama-sama menjaga diri kita dari COVID-19 minimal dengan mematuhi 3M tersebut. Betul. Kang Apit. Karena itu kembali lagi kepada masyarakat dan diri kita sendiri, Kang. Masyarakat dan diri kita sendiri. Kenapa kita harus menerapkan protokol kesehatan 3M itu? Yaitu tadi tujuannya kita ingin menekan angka penyebaran COVID-19. 3M itu yang harus diterapkan oleh masyarakat sendiri, dan disiplin menerapkan menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak itu harus tetap dilakukan agar angka ini terus dapat ditekan. Nah, makanya 3M ini harus tetap dilakukan dan harus menjadi kebiasaan baru kita. Betul. Meskipun sebentar lagi akan ada vaksinasi massal, ya kan Kang Betul. Apit ya. Tetapi 3M ini harus terus tetap dilakukan supaya kita tetap terjaga kesehatannya. Ya, hari ini pemerintah juga sudah mulai menyiapkan vaksin sendiri, Kang, baik di kota maupun di Kabupaten Sukabumi. Tujuannya adalah mungkin ingin masyarakat kita sehat, masyarakat kita kebal terhadap virus yang masuk. Amin. Sehingga akhirnya ya mudah-mudahan tetap melaksanakan 3M itu, Kang. Ya. Nah, sepertinya kita cukupi sudah nih Kang Apit pembahasan kita mengenai batalnya sekolah tatap muka. Jadi bagi para ibu-ibu, para bapak-bapak dan orang tua semuanya yang ada di rumah, sekolah tatap muka batal. Oleh karena itu kita berikan dulu perhatian dan kasih sayang kita sejenak untuk anak-anak kita supaya anak-anak kita ini terus belajar dengan baik dan dapat mendapatkan pendidikan dengan baik. Ya, meskipun tetap belajar daring, akan tetapi mungkin kita yang menjadi orang tua akan mengganti sebagai gurunya, ya. Betul, Kang Apit. Yang akan membimbing anak-anak kita belajar secara biasa, namun akan dilakukan di rumah. Betul, Kang Apit. Oleh karena itu kita doakan saja semoga masa pandemi ini segera berakhir. Amin. Dan sekolah tatap muka akan kembali lagi berjalan sesuai dengan programnya dari Menteri Pendidikan. Dan jangan lupa tetap saksikan Ruang Publik IJTI di beberapa channel media sosial seperti di Instagram, Facebook, dan di YouTube. Karena di Ruang Publik IJTI kita akan membahas mengenai hal-hal yang sangat seksi saat ini. Ya, berkaitan dengan isu-isu yang ramai, ya. Dan Kang Apit Hairunman. Terima kasih semuanya. Salam hangat dari IJTI untuk kalian semua.
hingga ku jatuhkan air mata. Kekecewaanku sungguh tak berarti, biarkan ku harus bertahan. Wow, jangan pernah kau coba untuk berubah, tak relakan yang indah hilanglah sudah. Jangan pernah kau coba untuk berubah, tak relakan yang indah hilanglah sudah. Yang indah hilanglah sudah. Jangan pernah kau coba untuk berubah, tak relakan yang indah hilanglah sudah. Jangan pernah berubah ya. Enggak kok. Aku mohon mengertilah, kita jangan bertengkar lagi. Hadapi semua dengan dingin hati, dengarlah pujaan hati. Sadarkah kekasih, kelakuan kamu sungguh sangat menyiksa aku. Padahal ku beri apa yang kau mau, tapi kau tak mengerti aku. Sakitnya hatiku dengan semua caramu. Bila kau terus begini, nanti ku bisa pergi. Aku pergi boleh nggak? Nggak boleh lah. Aku mohon sayangilah diriku di dalam hidupmu, dan kamu jangan kasar-kasar lagi, dengarlah pujaan hati.